Masih mau bilang berita itu bohong. Jadi yang bohong siapa? Agen atau menteri? Masa dia bisa ngelawan menteri? Agen itu siapa coba? Oke, jadi sudah ya. Saudara-saudaraku yang orang-orang Indonesia, pulang saja ke kampung mumpung kompaunnya murah. Video ini saya buat untuk informasi dan edukasi. Harap-harap sahabatku semua tolong berkomentar yang positif. Untuk sahabat-sahabatku yang daripada Indonesia, mungkin yang saat ini bekerja di Malaysia dengan dokumen mohon maaf tidak lengkap, lebih baik pulang daripada kalian di negara orang nasibnya bisa malang dan tidak jelas. Karena berita terbaru saat ini, Kerajaan Malaysia melakukan pembekuan kota pekerja asing. Dikutip berita harian online Malaysia, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengumumkan bahwa pembekuan permohonan kota pengajian pekerja asing akan diteruskan sehingga tarikh yang akan dimaklumkan kemudian ini. Disebabkan jumlah pekerja asing di negara Malaysia ini telah mendekati ceiling yang ditetapkan, yaitu 15% daripada keseluruhan tenaga kerja berdasarkan ketetapan Kementerian Ekonomi dalam rancangan Malaysia ke-12 atau RMK12. Sudah jelas ya sahabat-sahabatku semua, dan ini dari berita media Malaysia resmi. Jadi teruntuk sahabat-sahabatku mungkin yang saat ini berharap ada kota permit baru, udahlah, nggak usah berharap. Karena mungkin ya waktunya pulang juga sahabat-sahabatku. Kalau bila tidak ada dokumen, apalagi sekarang di Malaysia kan ada pengampunan ya, atau istilahnya program pengampunan, di mana program ini cukup bayar RM500 saja Anda bisa pulang ke Indonesia. Dan jangan sia-siakan peluang ini. Berita ini bukan hanya saya saja yang menyampaikan, tetapi daripada channel Mbak Ika Wulandari, beliau juga menyarankan untuk teman-teman yang mungkin saat ini berharap permit RTK, kalian wajib nonton video ini. Oke, kita reaction videonya bersama-sama sebagai bentuk informasi kepada sahabat-sahabatku yang bekerja di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ika Wulandari pada hari ini. Sampai sekarang nih sudah mau tahun 2025, masih banyak banget yang tanya ke saya begini, Kak Ika, kapan ya RTK 3.0 itu akan dibuka? Atau Kak, kapan ya RTK itu akan dilanjutkan? Nah, jawaban dan kepastiannya itu sudah saya dapatkan pada hari ini. Jadi pada hari ini saya membaca sebuah berita yang diterbitkan oleh website beritaharian.com.my dengan judul Pembekuan Kuota Pekerja Asing Kekal. Oke, kita ulas secara singkat ya. Jadi pengumuman resmi ini yang mengumumkan, yang mengatakan langsung adalah Menteri Dalam Negeri, yaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Beliau berkata, pembekuan permohonan kuota penggajian pekerja asing diteruskan sehingga suatu tarikh yang akan dimaklumkan kelak. Hal ini memandangkan jumlah pekerja asing dalam negara setakat 15 September 2024 itu sudah menghampiri jumlah batas yang ditetapkan. Keputusan ini sudah resmi oleh ketetapan Kementerian Ekonomi dalam rancangan Malaysia ke-12 atau dalam kurung RMK12, yaitu sebanyak 15% daripada keseluruhan guna tenaga kerja dalam negara. Dan menurut Menteri Dalam Negeri juga, kerajaan akan meneliti dan membuat pertimbangan semula berhubung ketetapan pembukaan kuota penggajian pekerja asing. Maka dimaklumkan pembekuan permohonan kuota penggajian pekerja asing adalah diteruskan sehingga suatu tarikh akan dimaklumkan kelak, dan tempo pendaftaran program rekalibrasi tenaga kerja 2.0 sudah tamat pada 31 Desember 2023 yang lalu. Dan Kerajaan Malaysia tidak mempunyai perancangan melaksanakan program pemutihan baharu pada masa depan. Oke, itu tadi adalah pengumuman langsung dari Menteri loh. Sudah jelas
jelas ya, sudah sangat terang benderang seperti teriknya matahari. Tidak ada harapan akan adanya pembukaan permit yang baru karena dianggap sudah cukup tenaga kerja asing untuk masa sekarang. Dan kerajaan Malaysia tidak ada rencana juga untuk mengadakan program RTK lanjutan untuk masa yang akan datang. Yang saat ini yang sedang menunggu-nunggu yang katanya akan ada RTK 3.0 sudah ya, tidak perlu ditunggu-tunggu lagi karena tidak akan ada lagi. Apalagi sekarang sudah ada agen-agen yang memberikan janji-janji omong kosong yang akan membuatkan Anda permit melalui RTK 3.0. 3.0 dari mana coba? Dan bahkan nih saya dengar ada yang sudah minta deposit RM1.000 loh. Hasilnya apa? Ya Anda jelas akan ditipu lah. Karena yang saya lihat ya, pada program RTK ini lebih banyak yang ditipu agen daripada yang beneran dapat permitnya. Salahnya di mana? Kok ketipu? Ya karena ngurusnya sama agen alias tidak punya majikan yang asli. Kalau majikan asli yang ngurus, ya biasanya berhasil. Tapi kalau majikannya juga ngurusnya ke agen, ya sama aja. Wassalam deh, sami mawon. Yang ada Anda bisa lihat tuh ya, agen-agen, wih, pada kaya raya, kehidupannya mewah. Duit dari mana? Ya duit dari nipu orang-orang kosongan lah. Anda kerja capek-capek dari pagi ke pagi lagi, tapi cuma untuk bayar agen yang hampir pasti akan menipu dan makan uang Anda. Daripada cuma ditipuin agen, lebih baik sudahlah, pulang aja. Nggak tega juga ya, saya lihat tiap hari tuh orang banyak yang mengadu, ditipu. Betul, ya saya juga nggak bisa bantu apa-apa. Mau saya suruh lapor ke polisi juga pasti takut. Karena kosongan, ya akan ditangkap juga sama polis. Serba salah kan jadinya, maju kena, mundur juga kena. Jadi sudahlah ya, jangan percaya sama yang namanya agen pembuatan permit ini. Punya kekuatan apa coba agen jika menteri langsung yang ngomong tidak ada lagi dibuka RTK? Punya kuasa apa coba kalau menteri sudah bicara seperti ini? Anda berikan saja berita ini atau juga bisa buka ya di websitenya Berita Harian. Di situ ada, langsung kirim aja berita itu. Apa coba katanya agen? Masih mau bilang berita itu bohong? Jadi yang bohong siapa? Agen atau menteri? Masa dia bisa ngelawan menteri? Agen itu siapa coba? Oke, jadi sudah ya, saudara-saudaraku yang orang-orang Indonesia, pulang saja ke kampung mumpung kompaunnya murah. Kalau di kampung nih, biar sedikit uang yang dihasilkan, tapi kan hidupnya lebih tenang dan aman. Oke, sekian untuk hari ini. Saya Ika Wulandari minta diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya sahabat-sahabatku semua, khususnya daripada Indonesia, tidak ada harapan lagi untuk pembukaan kota permit. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini tidak ada dokumen, lebih baik pulang daripada kalian di negara orang. Nasibnya juga tidak jelas karena tidak berdokumen, rawan ditipu, dan ketika mendapatkan kasus-kasus yang tidak diinginkan, itu dampaknya akan sangat-sangat merugikan diri Anda sendiri. Kalau mungkin saat ini sahabatku yang katanya akan dibuatkan permit, kemudian lewat agen, jangan percaya. Harapan itu sudah tidak ada. Apalagi kalau dimintai uang muka dulu atau dimintai deposit dulu, jangan mau. Lebih baik uangnya buat pulang di kampung halaman, walaupun gajian pas-pasan, asal tinggal dan bersama keluarga di kampung halaman sendiri. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang mungkin saat ini bekerja di Malaysia dengan dokumen yang lengkap, banyak-banyak bersyukur, ya kan? Karena tidak semua orang bisa seperti sahabat-sahabatku yang saat ini bekerja di Malaysia dengan secara resmi, apalagi saat ini untuk masuk kerja ke Malaysia juga sudah tidak ada peluang bagi para pekerja asing. Lalu bagaimana kehidupan para TKI di Malaysia yang bekerja di sektor perkilangan atau pabrik? Oke, sahabat-sahabatku semua, di sini Bang Toha akan mereaksi sebuah video daripada channel Amirah Channel. Beliau menunjukkan suasana pekerja TKI Malaysia yang bekerja di sektor perkilangan. Sekali lagi, video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semuanya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabatku ya, tolonglah, tolong sangat, lebih baik pulang. Yang saat ini mungkin sahabat-sahabatku kosongan, pulang. Karena sekarang
program Kompon yang bayar Rp500 juga masih buka. Jangan sia-siakan peluang emas ini. Oke, kita reaction video selanjutnya. Bagaimana kehidupan TKI di Malaysia yang kerja di pabrik atau di kilang. Hello, Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam, semua. Kak. Hari ini saya nak jawab pertanyaan yang dapat dari kawan kita. Dia tanya saya, Kak, kalau mau kerja di Malaysia tapi nggak bisa driving, gimana ya? Okey. Sebenarnya kat Malaysia, tak semestinya kita kena pandai driving baru boleh datang Betul, Mbak. kerja. Sebab memang dah disediakan pengangkutan. Okey, contoh kalau korang datang sini kerja kilang kan, macam yang saya tunjuk kat video ni. Yang ni pekerja kilang. So, diorang memang tak perlu ada kereta ke motor ke basikal sendiri, semua tak perlu. Sebab semuanya bas yang buat. Inilah bas pekerja ni yang warna biru ni. Kalau korang nampak, kadang ada yang van, ada Betul, yang Mbak. bas. Cuma kat kawasan saya ni, bas yang ambil dan hantar. Ada je van pekerja, cuma yang tu jarang lah sebab ialah kecil kan. And van dengan bas ni, kilang yang sediakan tau. So, kita tak Betul. perlu bayar. Memang free. Hidup diorang ni kan macam pagi pergi kerja, saat lagi diorang balik tu bukan saat lagi ni, diorang balik dah. Kejap lagi diorang singgah kat kedai, lepas kat kedai tu, ni yang apa yang saya nampak lah. Sebab tu saya cerita, bukan nak karang-karang cerita, tak ya. Diorang balik, lepas tu kan malam-malam hari tu saya lalu lorong ni. By the way ni lorong perumahan diorang, macam hostel gitulah. Belah ni perempuan, belah ujung sana tu hostel lelaki. Diorang suka santai-santai duduk kat depan ni. Tu tengok macam best je, tapi mestilah diorang rindu keluarga diorang apa semua. Yang tu kita tak tahulah kan. Tengok kucing ni comelnya. Tapi dia takut, dia main sorok-sorok dengan kita. Langsung, Kak, review selanjutnya. Tu ada yang siap tukar baju dah tu awalnya. Bas yang tadi mai hantar diorang tu kan, bas tu berhenti kat situ. Bukan berhenti, tunggu kat situ. Sebab sekejap lagi ada pekerja shift malam yang dia nak hantar. Tapi lo ni yang shift pagi dia dah bawa balik rumah. Sekejap ambil yang hardline bawa pergi kilang pula. Tu yang bas tu tunggu kat situ. Yelah kan kerja kilang, biasalah 2 shift. Ni orang kawasan perumahan diorang lah. Orang-orang yang tinggal kat hostel-hostel ni lah kan. Orang mana je, ada orang Indonesia, orang Nepal dan Bangladesh. Saya tahu sebab kan selalunya time petang-petang habis kerja kejap lagi lah diorang akan berkumpul tau kat taman permainan tu. Itulah kita pergi bawa budak, ajak dia persembang kan. Tu yang tahu orang ni, orang tu. Tapi kebanyakan yang perempuan ni lah kan. Hak perempuan kebanyakannya Betul, Indonesia. Mbak. Yang memang ni dia kurang sikit. Tu diorang baru balik dari kedai tu. Tangan dah pegang dah. Minum apa tu tak tahu. Tapi diorang memang macam ni lah kehidupan diorang kan. And rumah ni kan bos bagi. So memang diorang tak perlu bayar lah. Tak payah bayar apa-apa pun. Semua bos yang uruskan. Gaji sekarang pun dah naik kan. 1,700. Senang lah diorang. Cuma kita ni lain lah. Kalau kita kerja kena ada pengangkutan sendiri. Lepas tu kena ada rumah sendiri. Tu yang susah kalau kita kerja kilang. Mereka senang je. Rumah dapat dah. Pengangkutan pun dah disediakan. Gaji pun lo ni naik dah. Kalau kita naik gaji pun kan nak bayar sewa rumah lagi. Minyak kereta lagi. Minyak motor lagi. Sama je. Had tinggal pendapatan tu confirm segi saving tu 300 macam tu je. Hardline semua kita guna kan. Nak buat macam mana, banyak benda nak beli. Tapi tak apalah kan, rezeki masing-masing. Betul, Kak. Semua pekerjaan ada, apa orang kata, ada senang, ada susah dia. Contoh kalau kita dekat dengan family kita, semua tu okey kan. Kalau mereka lain lah, mereka bukan boleh balik pun. Kot rindu family ke apa ke. Kadang-kadang kat taman permainan tu lah kan, diorang buat video call dengan, ada yang video call dengan suami, ada yang video call dengan wife diorang, family diorang.
Tapi kalau kita tak kan, saat pergi balik kerja jumpa juga. That's why saya kata semua pekerjaan ada pahit Betul, manisnya. Mbak. Yang bekerja kat sini pun ada yang macam baru umur 20, 19 tahun. Hak perempuan-perempuan Indonesia lah kan, kawan-kawan Indonesia. Selalunya diorang ni umur baru 20, 21 tahun. Macam yang hak hari tu bulan 1 baru masuk tu, memang semuanya muda-muda lagi. 21 tahun, 22 macam tu. Bawah 25 tahun lah. Sebab hari tu ada yang baru masuk, pekerja baru. Datang dari Vietnam. Tapi kan, diorang senang tau. Datang-datang Malaysia terus dapat kerja. Tak ada ni interview apa-apa. Kalau kita ni lain lah. Susah, kena tunggu interview lah, tu lah, ni lah. Banyak kriteria lah. Lepas tu pun kena tunggu berbulan-bulan. Last kena reject. Hampir. Baik tak ya. Tapi itulah nak kerja apa kan. That's why kena bersabar. So, okey lah semua. Sampai sini je video kita pada hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Bye-bye. Itulah pahit manis cerita pekerja kilang atau pekerja pabrik, mbak-mbak daripada Indonesia atau kakak-kakak daripada Indonesia ketika bekerja di Malaysia, yang diceritakan oleh Mbak Amirah Channel. Untuk sahabat-sahabatku, silakan subscribe channelnya beliau. Beliau ini selalu membuat info seputar di Malaysia, dari perkampungan hingga suasana di Malaysia seperti apa. Dari cerita Mbak Amirah Channel, bekerja di sebuah kilang Malaysia untuk orang-orang yang jauh, intinya itu segala kemudahan diberikan, ya, tetapi ada juga pahit manisnya. Pahitnya mungkin kalau kita rindu keluarga, rindu anak dan istri. Sebab saya sendiri juga bekerja di Malaysia. Kalau saya bekerja di Malaysia, saya sangat bersyukur. Syukur alhamdulillah. Tetapi bukan terus istilahnya bayangannya enak terus, enggak sahabat-sahabatku semua. Kadang-kadang kalau kita rindu dengan keluarga, itu sedih loh. Sedihnya biasanya kalau sore-sore kita bisa berkumpul dengan anak dan istri, makan bersama. Tetapi kalau di perantauan di Malaysia, isinya bangun pagi pulang kerja, bangun pagi pulang kerja, bangun pagi pulang kerja, bangun pagi pulang kerja, berulang-ulang terus. Ya, setiap pekerjaan mungkin, ya kan, mungkin ada pahit manisnya satu sama lain. Kalau di kampung kerja gaji sedikit, tapi bisa kumpul bersama sang istri. Pada intinya ginilah, kita sebagai seorang perantau yang mencari rezeki harus banyak-banyak bersyukur supaya kita juga tidak mudah jenuh ketika bekerja di perantauan di negara orang. Dan mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua, dan tentunya yang bekerja di Malaysia saat ini banyak-banyak bersyukur dan tetap semangat. Tentunya jaga nama baik Indonesia, jangan melakukan tindakan hal yang kiranya bisa membawa nama jelek Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.